Bayangkan kalian sedang membawa keluarga liburan naik MPV diesel bongsor, ngebut di jalur overtake jalan tol, lalu tiba-tiba mesin mati mendadak. Setir jadi berat, rem mengeras, dan indikator check engine menyala merah. Kalian bawa ke bengkel, dan mekanik langsung memvonis, "Wah bos, ini supply pumpnya jebol, siapin dana 15 juta ya." Padahal, tebakan mekanik itu 100% salah, dan mesin kalian sebenarnya sedang mengalami pendarahan internal yang tak kasat mata. What's up Tech Heads? Selamat datang kembali di ruang interogasi otomotif kita. Hari ini kita membuka case file 011 CRDI, sebuah studi kasus tingkat advance yang sering banget bikin mekanik amatir garuk-garuk kepala dan bikin dompet pemilik mobil terkuras habis tanpa hasil yang jelas. Kita akan membedah sebuah misteri yang secara teknis disebut sebagai penurunan tekanan rel dan fenomena backlick excess. Jangan pusing dulu sama istilahnya. Intinya, kita akan melihat bagaimana hukum hidrolika di dalam sistem bahan bakar diesel bisa berbalik menghancurkan performa mesin hanya karena celah keausan sekecil rambut dibelah dua. Di video ini, kita nggak cuma tebak-tebakan, kita akan bongkar data telemetri, main-main dengan tes fisik kuno yang super akurat, sampai membedah anatomi komponen secara mikroskopik. Buat kalian para pemilik mobil diesel modern, ilmu di video ini bisa menyelamatkan kalian dari tagihan bengkel belasan juta rupiah. Let's dive in! Mari kita kenalan dulu dengan pasien kita hari ini. Di atas meja operasi kita ada sebuah Hyundai H1 CRDI, MPV bongsor yang terkenal super nyaman tapi butuh perawatan ekstra teliti. Jantung pacunya menggendong masing berkode 2.5L VGT D4CB. Buat kalian pecinta diesel, kode mesin ini udah nggak asing lagi. Tenaganya buas, tapi cukup sensitif soal urusan nutrisi bahan bakar. Area investigasi kita hari ini terfokus 100% pada high pressure fuel system atau sistem bahan bakar common rail bertekanan tinggi. Dan yang bikin kasus ini makin menarik, arsitektur injeksi yang dipakai di mesin D4CB ini adalah racikan dari Bosch System. Bosch dikenal membuat sistem injeksi dengan toleransi yang luar biasa rapat dan presisi. Ini bukan sekedar karburator atau injektor zaman purba yang nyemprotin bensin begitu aja. Kita sedang berhadapan dengan sistem cerdas yang memanipulasi tekanan fluida hingga ribuan bar. Jika ada satu saja komponen mikroskopik yang melenceng dari takbirnya, keseluruhan sistem Bosch ini akan merespon dengan cara yang sangat dramatis. Sekarang, kita masuk ke laporan keluhan sang pemilik mobil. Gejala yang muncul benar-benar mimpi buruk buat driver manapun. Pertama, hard starting. Kalau mesin lagi panas atau sudah mencapai suhu operasional, mobil ini susah banget dihidupkan. Cranking atau dinamo starternya harus muter panjang lebih dari 5-10 detik baru mesin mau nyamber. Gejala kedua, sudden stall. Mesin sering mati mendadak seperti kehilangan nyawa, khususnya pas lagi full throttle injak gas dalam atau pas lagi nanjak bawa beban berat. Ketiga, mobil ini sering tiba-tiba masuk ke limp mode. Ini adalah mode intervensi dari ECU yang membatasi putaran RPM secara paksa biar mesin gak makin hancung. Mobil berasa jalan di gigi 3 terus. Dan bukti pamungkasnya, saat kita colok scanner OBD, muncul dua diagnostic trouble code atau DTC yang sangat ditakuti mekanik diesel. P0087, fuel rail pressure too low, dan P1186. Komputer mobil teriak ke kita bahwa tekanan di dalam rel bahan bakarnya anjlok parah, berada di bawah batas minimum. Pertanyaannya, kemana hilangnya tekanan raksasa itu? Untuk menjawab kemana hilangnya tekanan itu, kita harus membedah anatomi sang tersangka utama, injektor Bosch. Banyak yang mengira injektor modern itu cuma saklar elektrik, dikasih setrum, dia buka, setrum putus, dia nutup. Pemahaman itu salah besar. Sistem injektor Bosch beroperasi berdasarkan prinsip keseimbangan hidrolik. Di bagian atas ada solenoid valve, ini adalah aktuator elektromagnetik. Tapi yang menarik ada di bawahnya, control chamber atau ruang kendali, dan valve ball and seat. Jadi, begini cara kerjanya. Tekanan solar raksasa dari pompa masuk ke injektor. Injektor ini menahan tekanan tersebut menggunakan sebuah bola katup kecil atau valve ball yang ditekan oleh per.
Saat solenoid di atas dialiri listrik, ia hanya membuka sedikit celah untuk membuang tekanan di control chamber. Perbedaan tekanan hidrolik inilah yang akhirnya mengangkat jarum nozzle di bawah untuk menyemprotkan solar ke ruang bakar. Artinya, penahan utama nyawa tekanan mesin kalian ada pada sebutir bola besi dan dudukannya atau valve seat yang berukuran super mikro. Mari kita bandingkan apa yang terjadi saat injektor sehat versus injektor yang sakit parah. Di sebelah kiri adalah kondisi normal. Saat injektor bekerja, wajar jika ada sedikit solar yang dialirkan kembali ke tangki. Fungsi volume cairan yang terkontrol ini sangat penting untuk melumasi dan mendinginkan komponen internal injektor yang bergerak ratusan kali dalam detik. Tapi perhatikan gambar sebelah kanan. Ini yang kita sebut sebagai fenomena back leak excess atau kebocoran arus balik berlebih. Apa pemicunya? Valve seat atau dudukan bola katup yang kita bahas tadi mengalami keausan, tergerus, atau terganjal kotoran mikroskopik. Mekanisme pertahanannya jebol. Akibatnya, tekanan rel yang seharusnya ditahan untuk modal menyemprot malah terbuang sia-sia meluncur deras ke saluran pembuangan atau return line bahkan saat injektor sedang tidak diperintah menyemprot. Statusnya bocor aktif. Volume fluida yang terbuang jadi tidak terkontrol dan rel utama mengalami yang namanya krisis tekanan absolut. Teori anatomi tadi langsung tervalidasi saat kita melihat rekaman live data dari otak mesin ECU. Ini adalah grafik krusial saat kita mencoba menstarter mobil ini. Garis biru lurus di atas adalah target pressure. Untuk bisa firing atau menghidupkan mesin, ECU meminta syarat tekanan minimum sekitar 250 bar di dalam common rail. Namun lihat garis merah bergerigi di bawahnya. Ini adalah actual pressure atau tekanan aslinya. Angkanya hanya mentok meronta-ronta di kisaran 120 hingga 150 bar. Terjadi critical drop atau kejatuhan tekanan yang sangat masif. Inilah alasan teknis kenapa ECU memunculkan kode error P0087. Lebih mengerikannya lagi, perhatikan parameter di bawah. Duty cycle dari supply pump menunjukkan angka 95%. Artinya pompa injeksi di depan sudah bekerja mati-matian, hampir menyentuh batas maksimal kemampuannya untuk memompa solar, tapi target tekanannya tetap gagal tercapai. Pompa terus mengisi, tapi tekanannya bocor keluar entah kemana, ibarat ngisi air ke ember yang dasarnya bolong besar. Data komputer mengatakan ada kebocoran tekanan besar, tapi komputer tidak bisa memberitahu kita injektor silinder nomor berapa yang menjadi pelakunya. Disinilah insting dan skill mekanik turun tangan. Kita tinggalkan sejenak layar laptop dan kembali ke metode diagnosis fisik yang sangat old school namun presisi, static bottle test. Metodenya sederhana tapi mematikan. Step pertama, kita isolasi sistem dengan melepas selang return standar bawaan pabrik yang mengarah ke tangki. Step kedua, kita pasang instrumen pengukuran transparan berupa selang bening dan tabung ukur secara individual pada masing-masing jalur buang keempat injektor. Step ketiga, kita instruksikan asisten untuk mengcranking atau mengstarter mesin beberapa detik untuk mensirkulasikan tekanan hidrolik di dalam sistem. Dan step keempat, kita biarkan matematika yang berbicara. Kita kalkulasi dan bandingkan volume pengembalian fluida atau backleak yang tertampung di tabung per detiknya. Dan inilah momen pengungkapan sang penjahat utama. Lihat hasil eksperimen fisika kita di tabung reaksi ini. Garis hitam horizontal ini adalah limit toleransi maksimal dari pabrikan Bosch, yaitu sekitar 30 ml per menit. Coba perhatikan tabung injektor silinder 1 dan 3, warna biru. Cairannya masih berada jauh di bawah garis batas toleransi. Artinya sistem katup internal di dua injektor ini masih bekerja dengan baik dan sehat. Tapi lihat tabung injektor silinder 2 dan 4 warna merah darah. Volume cairan backleak-nya meledak tak terkendali hingga mencapai 60 ml per menit. Ini 2 kali lipat dari batas normal. Kita baru saja menemukan smoking gun alias bukti telak. Kebocoran masif yang terjadi secara internal pada silinder 2 dan 4 inilah yang secara langsung menguras habis stok tekanan total pada pipa common rail. Misteri P0087 akhirnya terjawab secara visual. Kita sudah tahu siapa pelakunya, sekarang kita harus tahu kenapa dia bisa rusak.
Mari kita bertindak seperti ahli forensik metalurgi dan melihat ke dalam lensa mikroskopis. Ada 3 temuan utama penyebab hancurnya valve seat injektor ini. Pertama, erosi valve seat. Kalian bisa lihat goresan dan abrasi fisik pada bola katup baja ini. Ini sering terjadi akibat tingginya kandungan sulfur atau adanya kontaminasi air pada kualitas bahan bakar yang dipakai. Sulfur dan air adalah musuh utama sistem tekanan tinggi. Kedua, internal seal failure, kerusakan struktur seal atau cincin karet penahan di dalam injektor yang umurnya sudah getas. Saat seal ini sobek mikron saja, ia membiarkan cairan bertekanan ribuan bar menerobos paksa lurus ke sirkuit tekanan rendah. Ketiga, murni karena high mileage wear atau keausan jam terbang tinggi. Gesekan baja melawan baja ratusan kali per detik selama bertahun-tahun akan mendegradasi dimensi material. Toleransi kepresisian mikroskopis dari pabrik akhirnya terlampaui batas. Buat kalian yang masih bingung bagaimana injektor yang rusak bisa bikin tekanan seluruh sistem anjlok, ini adalah hukum alamnya, hukum hambatan terendah, the path of least resistance. Tekanan fluida, entah itu air atau solar, sifatnya selalu mencari rute pelepasan yang paling mudah dan paling cepat. Saat mesin bekerja, pompa suplai menembakkan solar dengan tekanan raksasa ke dalam ruang common rail. Normalnya, solar ini harus bersusah payah didorong keluar melalui lubang nozzle injektor yang ukurannya sekecil jarum suntik menuju ruang bakar. Namun saat valve seat di dalam injektor 2 dan 4 tadi terkikis dan bocor, solar ini berpikir, ngapain gue capek-capek lewat nozzle yang sempit, mending lewat pintu belakang aja yang udah jebol aja. Akhirnya, mayoritas bahan bakar menolak masuk ruang bakar dan lebih memilih meluncur bebas bocor ke jalur return kembali ke tangki. Reaksi berantai hidrolik ini menyebabkan sistem mengalami defisit tekanan secara masif, P0087. Tahap diagnosis selesai. Waktunya eksekusi perbaikan. Unit injektor silinder 2 dan 4 yang jebol kita pensiunkan dan ganti dengan unit baru. Tapi ingat, satu golden rule mekanik. Setiap bongkar pasang injektor wajib hukumnya mengganti copper washer atau cincin tembaga dengan yang baru. Washer yang lama sudah pipih. Kalau dipakai lagi, kompresi ruang bakar akan bocor ke atas dan bikin mesin ngempos plus oli kotor. Tapi perbaikan belum selesai di urusan kunci pas. Sistem Bosch itu pintar. Kita harus melakukan IMA flow calibration. Di kepala injektor baru ada kode alfanumerik 7 atau 9 digit. Kita wajib menghubungkan scanner G-Scan atau alat diagnostik setara, lalu mengetikkan kode ini ke dalam ECU mobil, ECU coding. Tujuannya? Untuk menginstruksikan komputer mobil tentang karakteristik kepresisian semprotan atau flow rate dari injektor yang baru. Tanpa coding ini, mesin akan hidup, tapi dijamin pincang dan suaranya kasar banget karena ECU masih pakai memori injektor lama. Injektor baru terpasang dan sudah dikoding. Apakah langsung diserahkan ke customer? Belum. Kesalahan fatal bengkel biasa adalah tidak melakukan sterilisasi sistem. Kalau valve injektor lama hancur, pasti ada sisa serpihan gram besi halus di dalam pipa. Oleh karena itu, wajib lakukan kuras total pada jalur ekstraksi, common rail, dan pipa besi tekanan tinggi. Bersihkan semuanya dari ancaman sisa kontaminasi metalik. Selanjutnya, jangan pelit. Instalasi fuel filter OEM baru itu mutlak. Filter murahan toleransinya payah. Kita butuh filter ori yang punya kapasitas tangkapan partikel absolut di angka 2 hingga 5 mikron. Setelah semuanya steril, baru kita lakukan final road test. Kita siksa mobil ini di tanjakan. Hasilnya, target tekanan di layar scanner kini tercapai konsisten dan stabil di seluruh rentang putaran mesin. Tes statis ulang menunjukkan volume backlick anteng di bawah 30 ml per menit. Tenaga mesin D4CB kembali buas seperti baru keluar dari pabrik. Kita sampai pada the big lesson atau pelajaran terpenting dari investigasi otomotif kita hari ini. Kasus Hyundai H1 CR-Di ini menjadi monumen pembuktian yang menampar banyak mekanik amatir di luar sana.
Munculnya kode P0087 atau penurunan tekanan rel tidak secara otomatis berarti kegagalan atau kerusakan pada suplai pump utama. Seringkali, akar masalahnya justru bersembunyi di ujung sistem sebagai kebocoran distribusi internal pada aktuator injektornya. Disinilah pentingnya hierarki diagnosa. Eksekusi static bottle test yang sederhana tadi berhasil memisahkan diagnosa tebakan berbiaya tinggi dari sebuah pembuktian presisi berbasis fisika. Dengan tes simpel itu, kita menghemat puluhan juta rupiah biaya penggantian pompa suplai yang sebenarnya sama sekali tidak rusak. Mekanik cerdas dibayar mahal, bukan karena tenaganya memutar baut, tapi karena ketajaman analisanya menemukan penyakit. Sebelum saya tutup file kasus ini, saya mau memberi pesan penting buat seluruh owner mobil diesel, entah itu Hyundai, Innova, atau Pajero. Tolong perhatikan kualitas bahan bakar kalian. Bahan bakar diesel modern bukan sekedar cairan yang dibakar untuk menghasilkan ledakan. Solar yang baik dengan cetane number tinggi dan sulfur konten yang sangat rendah bertindak sebagai lapisan pelumas fundamental yang melindungi toleransi mikroskopis valve seat dan komponen moving parts di dalam injektor kalian. Integritas makro sistem mobil seharga ratusan juta rupiah ini sangat bergantung pada perlindungan mekanikal bagian terkecilnya dari keausan. Oke Tech Heads, investigation closed. Begitulah bedah tuntas misteri kebocoran injektor sistem common rail hari ini. Kalau kalian merasa konten edukasi teknis no bullshit seperti ini bermanfaat, hantam tombol like-nya sekarang juga. Subscribe ke channel ini dan jangan lupa share video ini ke grup komunitas mobil kalian, biar nggak ada lagi yang tertipu vonis bengkel asal-asalan. Sampai jumpa di bedah kasus teknis selanjutnya. Keep your engines clean and drive smart.